Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Tidak henti-hentinya kita selalu berdoa ya kepada Allah agar diberkahi dan diberikan kesehatan ya, dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah kembali. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 2. Silakan dibuka tematiknya halaman 104. Ya, jika sudah silakan kita baca basmalah dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini kita akan mempelajari masih tentang kalor ya, sifat-sifat kalor ya. Dan contohnya, salah satu benda yang memanfaatkan sifat kalor adalah termos. Pernahkah kamu menggunakannya? Pada tahu kan termos? Ya, termos itu untuk apa? Biasanya kita pakai untuk menyimpan air panas. Bagaimana cara kerja termos? Apa saja benda yang memiliki sifat seperti termosnya? Di sini silakan dibaca ayo membaca tentang termos ya. Termos adalah salah satu benda yang berguna bagi manusia. Termos memudahkan kita untuk menyimpan air panas. Jika ingin menyeduh teh atau membuat minuman susu, tidak perlu lagi memasak air langsung ya. Cukup menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas. Karena kegunaannya hampir di setiap rumah terdapat termos. Tahukah kamu siapa penemu termos? Penemu termos adalah James Dewar. Lahir 20 September 1842 di Kincardine-on-Ford, Skotlandia. Pada tahun 1904, Dewar melakukan penelitian bersama John Fleming. Pada saat mengerjakan penelitian itulah, secara tak sengaja ia menemukan tabung hampa udara. Awalnya penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. Namun Dewar melihat peluang lain dari temuannya itu. Ia kemudian mengembangkan tabung hampa udara menjadi sebuah termos yang mampu mempertahankan suhu dingin dan panas. Tabung termos yang berbentuk botol terbuat dari kaca berdinding rangkap. Ruang di antara kedua dinding dibuat hampa udara dan satu dinding dalam ruang hampa udara ini dilapisi dengan perak. Dengan dinding semacam ini, isi di dalam termos tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu di luar termos ya. Pada termos terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengilap. Bagian dalam kaca dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Sementara itu, bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa di antara bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Tutup termos tersebut dari bahan isolator seperti gabus untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konduksi. Nah, silakan dibaca ya tentang pengetahuan tentang pembuatan termos ya. Sekarang setelah dibaca kita beralih ke halaman 108 ya. Di sini ada yang kini aku tahu. Coba kamu perhatikan kembali teks tentang termos di awal pembelajaran tadi ya. Teks tersebut disertai 2 buah gambar yang mendukung isi teks. Sebuah cerita dapat dilengkapi dengan gambar. Gambar tersebut memperjelas isi dan pesan suatu cerita. Gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan disebut gambar cerita. Gambar cerita dapat berupa gambar dengan keterangan tulisan berupa percakapan. Dapat juga hanya berupa gambar yang melengkapi sebuah cerita. Gambar cerita memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang ke-1, memperjelas isi dan urutan peristiwa atau adegan dalam suatu cerita. Ya enggak? Suatu gambar di dalam cerita bisa mewakili dari cerita tersebut ya. Yang kedua, menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita. Yang ketiga, menarik perhatian orang untuk membaca suatu cerita. Yang keempat, memudahkan anak untuk memahami suatu cerita. Yang kelima, memperindah tampilan suatu cerita. Nah, jadi gambar cerita bisa ditemukan di buku cerita bergambar atau komik ya, biasanya di majalah juga ada, di koran, di novel, buku dongeng, cerpen, dan juga di buku pelajaran ya. Banyak sekali
gambar cerita ya, gambar yang menjelaskan suatu cerita, banyak ya. Oh, baiklah, untuk pembelajaran kali ini tidak ada tugas. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.